Assalamualaikum, halo sahabat muda, kembali lagi dengan aku Elva Isna Maulidiana. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi, yaitu Mbak Happy Manisa Aulianka. Ayo kita sambut Mbak Happy Manisa. Halo Mbak Happy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ayo dong sapa sahabat muda di rumah. Hai halo sahabat muda. Nah, tadi kan udah disapa ya secara hangat oleh Mbak Happy Manisa. Nah, kalau seandainya nih sahabat muda pasti ada yang tahu dong siapa Mbak Happy. Kalau ada yang belum tahu, aku mau kenalin dulu Mbak Happy ini siapa sih. Nah, Mbak Happy Manisa ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan penyelamat lingkungan. Nah, kenapa ya kok bisa Mbak Happy dapat penghargaan itu? Nah, ayo kita tanya-tanya Mbak Happy tentang penghargaan tersebut. Nah, Mbak Happy, gimana sih cerita awalnya Mbak Happy bisa menerima penghargaan penyelamat lingkungan tersebut? Jadi ceritanya waktu itu kampung saya kan lagi musim kemarau ya. Dan perkampungan kami itu dekat dengan hutan. Akibatnya kan dampak dari kekeringan itu berdampak dengan krisisnya air di perkampungan kami. Nah, untuk itu saya sebagai mahasiswa Agent of Change untuk mengabdi kepada masyarakat sekitar saya, mengajak masyarakat melakukan penghijauan atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Wah, jadi seperti itu ya awalnya Mbak Happy. Nah, selanjutnya nih Mbak, apakah warga sekitar itu juga mendukung rencana Mbak Happy tersebut? Kan biasanya warga itu ada yang menolak ya. Terus solusi apa sih yang Mbak Happy lakukan untuk itu? Jadi awalnya saya tuh malu untuk mengeluarkan pendapat saya atau aspirasi saya terhadap masyarakat sekitar saya. Lalu kemudian saya tuh mencoba untuk berani. Lalu saya sampaikan aspirasi saya ini kepada RT. Pertama-tama pada RT tempat terlebih dahulu. Lalu kemudian kok tanggapan dari RT tersebut itu sangat mendukung sekali proses atau program penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Lalu kemudian dengan adanya kesepakatan dari ketua RT tersebut, saya bersama ketua RT melakukan kayak diskusi, lalu kemudian menyampaikan kepada masyarakat sekitar. Lalu ternyata respon dari masyarakat sekitar tuh ada yang mau, ada yang kurang setuju lah untuk melakukan program tersebut gitu. Jadi solusi untuk masyarakat sekitar yang tidak setuju dengan program kami, ya kami tinggalkan saja gitu. Saya bersama ketua RT mengajak yang mau saja. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi kan kesulitan Mbak Happy dalam mengajak masyarakat ya. Kemudian apa lagi sih kesulitan yang Mbak Happy hadapi dalam program penghijauan tersebut? Misal seperti anggaran, itu kan juga lumayan sulit ya untuk pribadi gitu. Lalu apa sih yang Mbak Happy lakukan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu? Jadi memang benar ya, saya jujur ini saya juga kesulitan keuangan atau anggaran. Jadi saya berinisiatif untuk mengajak masyarakat sekitar yang ikut andil dalam program penghijauan tersebut itu untuk melakukan sumbangan sukarela, ya setidaknya cukup untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk penghijauan. Nah, tadi kan Mbak Happy sudah membahas tentang alat-alat ya. Kemudian cara merawatnya itu sendiri Mbak, apakah ada penjadwalan seperti beberapa warga itu ikut dalam merawat atau hanya Mbak Happy dan ketua RT saja? Jadi sistem yang kami pakai itu penjadwalan ya Mbak ya. Bukan saya sendiri atau ketua RT yang melakukan memberi pupuk atau menyirami pohon-pohon tersebut, melainkan kayak masyarakat sekitar yang setuju dengan program kami dan ikut untuk penanaman penghijauan dari program yang saya buat, itu juga ikut setiap hari dalam jadwal yang sudah kami susun gitu loh Kak. Jadi bukan hanya saya ataupun ketua RT yang melakukan merawat, memberi pupuk, bukan saya. Jadi semua warga ikut andil dalam menjalankan tugasnya. Hebat ya Mbak, berarti warganya ikut berpartisipasi ya secara aktif, kemudian juga ikut penanaman, ikut merawat juga. Jadi mereka juga mendapat hasil yang bisa mereka manfaatkan ya Mbak. Nah, pertanyaan terakhir nih,
harga pupuk sekarang kan cukup mahal ya. Lalu apakah ada seperti kayak solusi untuk mengurangi pupuk atau mengganti pupuk yang lebih murah atau seperti apa, Mbak? Jadi saya membuat pupuk itu sendiri Mbak ya, dari bahan-bahan organik seperti sampah-sampah, daun-daun yang kering itu kan sering terbengkalai ya, dan juga dari kotoran hewan. Nah, dari situ saya bisa menciptakan pupuk organik yang membawa kualitas baik bagi tanaman. Selain juga pupuk organik itu kan sifatnya ramah lingkungan, jadi kita juga bisa hemat dalam biaya. Seperti itu. Udah di rumah, mungkin ada yang ingin disampaikan, misal seperti memotivasi sahabat muda di rumah atau seperti apa, Mbak? Jadi harapan saya terhadap generasi muda yang ada di rumah, bahwa kita sebagai generasi muda harusnya kita tuh harus percaya pada diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa menjadi agen of change atau agen perubahan bagi masyarakat sekitar kita. Dan kita juga harus bisa mengembangkan inovasi atau membuat sedikitnya program lah, kayak kita tuh mengabdi kepada masyarakat kita gitu. Kita harus memberikan bukti yang nyata, bukan hanya sekedar omong kosong atau bualan-bualan semata. Seperti itu. Ini penjelasan dari Mbak Happy Manisa Aulianka. Semoga sahabat muda yang lain di rumah bisa mencontoh perilaku yang dilakukan oleh Mbak Happy ya. Wah, terima kasih ya Mbak Happy sudah mau datang ke sini sebagai bintang tamu kita hari ini. Semoga generasi muda yang lain bisa mencontoh hal yang dilakukan oleh Mbak Happy ya. Terima kasih. Dengan adanya bintang tamu kita hari ini dapat menginspirasi generasi muda yang lain di rumah dan dapat mencontoh perilaku yang dilakukannya. Terima kasih.